Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Welcome to our class, Curriculum and Material Development. Right now, we are at the 13th meeting, and we will talk about need analysis of materials development. Okay. Here, this material has relationship with your previous material last week, and also the material about element of curriculum. Okay, let's begin about our material today. Need analysis in our discussion today still has relationship with your material in the topic about elements of curriculum. Kita udah belajar waktu itu di elemen kurikulum. Salah satu komponen dari kurikulum itu elemennya adalah melakukan need analysis kalau nggak salah. Nah, need analysis itu adalah kalau dipelajari sebelumnya adalah bagaimana the procedures, the ways, cara untuk mengumpulkan data untuk mengetahui kebutuhan siswa terhadap proses pembelajaran yang mau dilalui. Jadi, in this case, dalam hal ini, kalau anak mau belajar bahasa Inggris sebagai bahasa targetnya, berarti bagaimana kita sebagai guru mengumpulkan informasi terkait apa yang mereka ingin capai untuk bisa dapat memahami bahasa Inggris tersebut. Nah, itu yang mau kita lakukan pada saat ini. Nah, khusus pertemuan hari ini, kita akan membahas bagaimana kita tahu kebutuhan anak itu terhadap pengembangan atau materi ajar yang mau kita berikan ke dia. Jadi, tidak salah sasarannya nanti ketika kita memberikan materi ajar kepada mereka. Nah, kita lihat dulu ya. CPMK dan sub CPMK adalah CPMK-nya the students are able to do need analysis in material development. Nanti target yang mau kita harapkan ketika Ananda sudah belajar materi ini mampu melakukan need analysis tersebut. Kemudian subnya adalah tentu harus tahu konsepnya dulu dan pentingnya, dan juga nanti caranya juga saya berikan di sini. Pertama, we talk about the concept of need analysis. Firstly, Richard 2001 explained that need analysis is the procedures used to collect information about learners' needs. Adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kebutuhan peserta didik atau siswa. And then Zorabi 2011 also state the purpose of need analysis is to prepare and revise the teaching materials and teaching methods based on the learning objective. Tujuan dari melakukan analisa kebutuhan tersebut menurut Zorabi adalah nanti diharapkan Ananda sebagai guru dapat mempersiapkan dan merevisi materi yang sudah ada dan metode yang sudah dipakai sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Kalau ada nanti seandainya materi yang Anda berikan itu kurang pas atau metodenya tidak pas, dilakukanlah revisi atau perbaikan sehingga nanti untuk tahapan berikutnya pembelajaran sudah lebih baik. Nah, itu need analysis itu. Kapan kita lakukan? Sudah pernah saya bahas sebelum pembelajaran atau sebelum sebuah proses pembelajaran dimulai, di tengah atau di akhir pun boleh. Intinya karena tujuannya untuk memperbaiki, tentu kita lakukanlah need analysis supaya target yang diharapkan tercapai. Kemudian the importance of need analysis according to Kaur, Noonan, in Darici 2016, need analysis of material are really important because it can guide the teachers to choose the activities and materials that are appropriate with the learning objective and also the need of students. So here, it can be seen that according to Kaur and Noonan in Darici, need analysis itu penting karena nanti memandu guru untuk memilih kegiatan pembelajaran dan materi yang cocok untuk kebutuhan peserta didik dan juga tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk kepada need analysis classification, termasuk di sini cara melakukannya, apa yang mau kita tanyakan. Pertama, klasifikasinya ada 3, learner needs, teachers need, and administrators needs. Learner needs ini kebutuhan siswa. Ada namanya kebutuhan personal needs. Nah, nanti Anda lakukanlah wawancara terkait ini ya. Makanya dengarkan penjelasan Miss dengan baik. Nah, need analysis terkait dengan personal needs.
First, about personal needs. You can ask, you can find, Anda nanti carilah 2 orang siswa sesuai dengan level RPP yang Anda buat. Jadi nanti misalnya RPP Anda itu kelas 2 SMA, berarti cari 2 anak SMA dan wawancarai mereka. Pertama Anda tanya itu adalah umurnya, how old are you? And then, seksnya ini artinya jenis kelamin female or male, and then cultural background itu latar belakang budaya, dia orang mana, karena nanti mempengaruhi itu. Jadi kita pemilihan materi ajarnya pertama, kenapa kita tanyakan, supaya kita tahu nanti, anak ini yang kita ajar dari daerah mana. Misalnya kalau nanti kita mengajar materi terkait cerita daerah, tentu kita utamakan contoh-contoh cerita daerah dari mereka dulu. Kemudian juga nanti akan melihat cultural background ini bisa berpengaruh kepada acquisition bahasanya. Nah, misalnya pronunciation-nya terkadang dipengaruhi oleh mother tongue-nya, itu pasti. Makanya kita perlu tahu supaya kita tahu mengantisipasi kalau itu terjadi. Kemudian interest-nya, minatnya, tujuan dia untuk belajar bahasa Inggris itu apa? Nah, Anda harus tahu juga. Jadi kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka dan motivasi mereka. And then educational background, latar belakang pendidikan. Anda boleh tanya kalau dia udah SMP dan udah di SMA, SMP mana dulu? Karena nanti terkait dengan kadang-kadang kalau anak tuh berasal dari SMP unggulan, itu biasanya input mereka terhadap bahasa Inggris juga udah bagus. Nah, itu juga jadi PR buat Ananda. Bagaimana nanti dia dikelompokkan dengan anak yang dari sekolah yang biasa, tentu terkadang atau dia sendiri juga biasa saja, artinya inputnya juga biasa. Bagaimana mengantisipasi kondisi itu kalau itu berkumpul dalam satu kelas mereka tersebut. Nah, kemudian learning style, gaya belajar. Gaya belajar ini kalau secara teorinya kita bisa melihat dari pertama cara dia belajarnya, ada yang audio learners, ada yang visual learners, ada kinesthetic. Audio itu anak yang suka hanya anak yang bisa menyimak tanpa melihat gambar atau dia terlibat melakukan, dia udah ngerti kita jelaskan itu seperti apa. Ada anak yang visual, visual tuh dia nggak bisa mendengar saja, harus dia lihat contohnya, itu visual learners itu. Ada anak yang kinestetik, dia terlibat dulu, misalnya dia praktek dulu, dia cobakan, baru dia paham. Nah, itu Anda boleh tanya, "Kamu gaya belajarnya gimana? Bisa nggak mendengar guru saja atau harus lihat gambar atau harus praktek juga?" Itu yang pertama. Gaya belajar yang lainnya adalah menurut, kepribadian dia maunya seperti apa. Ada yang individual, ada yang grup, ada pair. Karena nanti biasanya gaya belajar yang sifatnya individu, tim, atau berpasangan itu juga dipengaruhi oleh latar belakang kepribadian anak. Ada anaknya pendiam, nggak mau berbagi. Nah, bagaimana nanti Ananda tahu mensiasati kalau itu terjadi dalam kelas Ananda. Nah, itu dia, harus tanya kepada siswanya. Kemudian learning needs, kebutuhan belajar. Apa yang mau kita tanyakan, apakah dia punya previous language learning experience, punya pengalaman belajar bahasa sebelumnya, misalnya dia kursus. Nah, kemudian yang kedua, gap between the target level and the present level of proficiency. Ini terkait dengan poin ketiga, itu learning goals. Ini gap-nya artinya jurang, jarak yang akan ada di antara target yang diharapkan dengan yang dia punya sekarang. Artinya apa? Terkait dengan tujuannya nanti. Dia tujuan belajar bahasanya apa? Misalnya komunikasikah atau menuliskah? Seandainya untuk komunikasi dia target levelnya level berapa? Nah, kemudian dia sekarang mampu nggak berkomunikasi dalam bahasa Inggris? Anda harus tahu dulu itu. Jadi kita nanti memilih materinya bisa kita takar. Oh, dia udah bisa memperkenalkan diri, dia udah bisa ini, berarti ini tidak perlu kita tekankan betul. Nah, itu tujuannya nanti. Jadi materi itu tidak terlalu melambung tinggi dan juga tidak terlalu rendah karena kita udah bertanya apa yang menjadi yang targetnya dan yang dia punya apa, tujuan dia belajar apa. Kemudian future professional needs. Di sini artinya apa? Target dia untuk ke depannya apa? Gunanya belajar bahasa tersebut untuk knowledge of language atau knowledge of language use. Ini kalau ini knowledge of language pengetahuan bahasa saja. Kalau knowledge of ini maaf double F ya harusnya satu. Of language use ini penggunaannya atau untuk melatih kompetensinya dalam menggunakan bahasa yang dituju atau bahasa Inggris. Kemudian
Teachers needs, ternyata guru kebutuhan guru juga kita harus tahu. Personal needs-nya, tentu gurunya usia, jenis kelaminnya apa, cultural background, asalnya dari mana, minat, motivasi dia mengajar apa, educational background-nya apa, latar belakang pendidikan gurunya apa, itu juga kita harus lakukan need analysis sebenarnya. Ini oleh pemangku kebijakan nanti, bukan Ananda. Professional needs. Professional needs-nya artinya kebutuhan profesional guru. Teachers language proficiency-nya adakah dia punya kemampuan atau kompetensi, sertifikat kompetensi bahasa, nah misalnya TOEFL atau TOEIC dan segala macam. Kemudian preferred learning style, gaya belajar yang dia sukai, oke. Kemudian teacher training experience, ada nggak pelatihan guru yang dia ikuti, kemudian teaching experience, pengalaman mengajarnya. Nah, kemudian needs yang berikutnya adalah administrators need, admin ya. Institutional needs ini terkait dengan kebutuhan institusi. Pertama, kita boleh lihat institutional needs ini socio-political needs, kebutuhan sosial politik apa dalam pendidikan tersebut. Market forces, kebutuhan pasar, educational policy, kebijakan pendidikan, dan constraints, time, budget, and resources. Nah, yang kita lakukan pada pembelajaran di sekolah, kalau Anda jadi guru, yang learner needs ini, kebutuhan siswa personal, learning needs, and future professional needs. Jadi nanti follow up dari tabel ini Anda melakukan need analysis dengan melakukan interview ya, interview 2 orang siswa sesuai dengan level pendidikan yang Anda buat atau level RPP yang Anda buat. Pilih 2 orang siswa, interview dengan handphone dan direkam. Nanti hasil interview tersebut Anda transkrip dalam bentuk Word atau diketik, kemudian bikin kesimpulan. Jadi yang dia butuhkan itu apa? Nah, oke. Nanti kita akan kaitkan dengan tujuan pembelajaran atau kurikulum yang ada di sekolah. Nah, kemudian how to conduct need analysis. Bagaimana melakukan need analysis? Type, ada beberapa klasifikasinya. Pertama, type of need, tahu dulu tipe kebutuhan, ada fokusnya, method, and contoh. Nah, misalnya, type of need, tipe-tipe kebutuhan itu apa? Ada need itu yang sifatnya necessities, memang kebutuhan. Ada yang lacks, kurangnya dia, karena dia kurang, dia akhirnya butuh. Nah, ada yang keinginan. Nah, jadi dibagi itu. Contoh, kemudian necessities kita lihat. Fokusnya adalah profisiensi, contohnya, kemahiran berbahasa. Metode yang dipakai adalah self-report, melaporkan atau melaporkan diri kalau ditanya, ini gimana ini kemampuannya, dia ceritakan diri dia. Yang contohnya misalnya level of vocabulary knowledge. Kita bisa tanya ke anak nanti. Oke, kemudian proficiency testing, ada tes profisiensi. Misalnya nanti Ananda mau mencek apakah anak itu kemampuan readingnya bagus, nah diteskan. Kemudian situations of use, situasi penggunaan bahasa. Boleh kita pakai metodenya self-report dan observation and analysis. Nah, di sini contohnya Anda analisalah teks-teks yang ada atau analisis of ujian dan tugas-tugas siswa untuk mengetahui penggunaan bahasanya. Artinya dia butuhnya yang mana, kebutuhan dia nanti. Jadi ini necessities-nya, kebutuhan siswa. Jadi nanti dari teks dan ujiannya, Ananda bisa lihat dari dokumen, oh dia butuhnya ilmu yang seperti ini. Dari hasil ujiannya dia banyak salahnya di sini, jadi kita perbaiki bagian ini. Nah, kita lanjut dengan lacks yang menjadi kekurangannya dia. Oke. Misalnya profisiensi, kita lakukan fokusnya adalah kemahirannya. Bentuk metodenya self-report dan testing. Oke, misalnya profisiensi kita mau melihat vocabulary test. Anda boleh lihat dari hasil tes vocabulary-nya, kita tahu dia kurangnya yang mana. Nah, kemudian situations of use, penggunaannya. Penggunaannya bisa pakai self-report dan observasi. Kita bisa lihat dari examiner's report, hasil dari ujiannya, oke, atau pengamatan dari tim atau guru, kemudian analysis of task. Kemudian wants yang dia inginkan, wishes and use. Oke, fokusnya adalah keinginan dan penggunaan bahasa, self-report and observation, records of choices of activities and teachers observation. Nah, jadi di sini kalau yang
kita melakukan pada tatanan idealnya, atau kita memang sudah masuk ke pengembangan inti pembelajaran, bisa melakukan hal seperti ini. Jadi, kalau ingin tahu kebutuhan anak, nah saya ulang kembali, kalau ingin tahu kebutuhan anak, nah berarti kita masuk pada tipe needs-nya necessities. Nah, apa yang ingin Anda tahu? Misalnya Anda ingin tahu, kemampuan, misalnya gini ya, Anda ingin tahu, saya ambil contoh sederhana ya, Anda ingin tahu bagaimana kemampuan dia berbicara dalam bahasa Inggris, kemampuan awalnya. Nah, kalau ingin tahu hal seperti itu, Anda boleh melakukan yang namanya, proficiency test atau melakukan tes biasa saja juga boleh, tes speaking dulu atau melakukan wawancara pada mereka dalam bahasa Inggris, itu bisa. Jadi kita tahu levelnya di mana. Atau misalnya Ananda ingin tahu kebutuhan dia belajar bahasa Inggris itu apa, Ananda boleh cek nanti misalnya, eee, dari hasil-hasil ujian mereka. Nah, kemudian apa menjadi kekurangannya? Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu leks-nya, kekurangannya, Anda boleh lakukan tes ulang kalau rasanya menurut Anda kita perlu tahu, anak ini mau naik atau mau masuk ke kelas unggulan internasional. Nah, kalau ingin tahu kemampuan kekurangan anak itu, bisa lakukan bentuk tes bahasa Inggris secara umum atau memang khusus kelas internasional itu harus mampu nulis, ya lakukanlah tes menulis. Nah, kalau wants-nya, kalau ingin tahu kebutuhan anak itu, ya kita boleh lakukan observasi pada pembelajaran dia, atau boleh juga merekam apa yang kegiatan belajar mereka sehingga kita tahu kebutuhannya. Nah, kurang lebih itu yang akan Anda lakukan, tapi saya minta yang dilakukan itu yang di awal saja, yang ini needs classification, karena kalau nanti udah jadi guru baru lakukan yang seperti tadi. Nah, yang Anda lakukan adalah yang needs classification untuk learners needs. Ini lakukanlah wawancara. Nah, jadi di sini tugasnya lakukan analisa kebutuhan pada siswa di sekolah dengan cara sebagai berikut. Pertama, gunakan media HP sebagai alat interview dan rekam hasil interview. Kemudian gunakan tabel 1 poin kebutuhan siswa untuk melakukan wawancara. Lihat pada panduan buku ajar, saya sudah bikinkan di situ tabelnya. Mana yang mau dikerjakan? Anda boleh kembangkan tabel tersebut khusus yang bagian kebutuhan siswa saja. Kemudian pilihlah siswa berdasarkan RPP yang Ananda buat, misalnya Ananda membuat RPP untuk SMA kelas 11, maka siswa yang diwawancarai juga di kelas tersebut tingkatannya. Jumlah siswa yang diwawancara itu minimal 2, ya, ingat. Nah, kemudian setelah selesai wawancara, buat laporan analisa kebutuhan siswa per kelompok dengan merujuk pada poin yang ada di atas atau di tabel yang Anda pakai untuk wawancara. Laporkan dalam bentuk tertulis dan dipresentasikan. Nah, rasa cukup untuk bahan kita hari ini. Silakan dikerjakan di dalam timnya, dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-14. Okay, thank you for your attention. Forgive me if I have mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.